Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laullah an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam tak lupanya kita menghadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, parit pagar kota Madinah, intan berlian di kota Mekah yang berpangkatkan Habibullah, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sama-sama mendapatkan syafaat beliau nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, coba perhatikan sekitar kita. Alam yang begitu indah, air yang melepas dahaga, nafas yang memerlukan udara, berpijak di atas tanah, bahkan api sekalipun juga banyak berguna untuk kita. Namun, saat melihat itu, pernahkah terlintas di kepala kita untuk mengingat siapa yang menciptakannya? Mungkin pernah, tapi tak sebanyak kita mengingat dunia. Sahabatku, selama ini mungkin kita selalu dalam keadaan yang kurang benar. Kita lebih banyak mengingat apa yang diciptakannya, padahal seharusnya kita lebih sering mengingat siapa yang menciptakan itu semua. Siapa maha dari segala maha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita mengingat Allah, insya Allah Dia akan ingat kepada kita dan segala ciptaannya akan turut mengikuti kita, baik itu di akhirat maupun di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Sadaqallahul azim. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Dari dalil tersebut, terlihat jelas bahwa siapa yang mengingat Allah, niscaya Allah akan berlaku sebaliknya. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur dan tidak pernah mengingkari Allah dan nikmat yang telah Allah beri. Terkadang kita terlalu naif, selalu merasa kurang dan insecure, tapi lupa untuk bersyukur. Lantas, bagaimana cara mengingat Allah? Tentunya sahabat, dengan amalan-amalan yang senantiasa juga dapat membuat kita sadar dan terus dekat dengan Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah ditanyai Allah Mas'urah tentang amalan apa yang paling utama. Kemudian Rasulullah menjawab, sholat tepat waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah.
Sahabat semuanya, sholat merupakan tiang agama kita. Amalan yang pertama kali nantinya akan dihisab kelak. Dan ini juga merupakan amalan yang paling utama yang dapat kita lakukan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Maka dengan berbakti kepada orang tua juga termasuk amalan yang paling utama. Dan yang terakhir, jihad di jalan Allah. Jihad ini bukan hanya harus berperang membela Islam. Saat ini, insya Allah, kita dalam keadaan damai merupakan salah satu jihad di jalan Allah. Apabila kita senantiasa menuntut ilmu karena Allah, maka sahabat, niatkan di dalam hati kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja, kita menimba ilmu di mana-mana, niatkan semuanya hanya kepada Allah. Insya Allah, Dia akan menjadi jalan bagi kita untuk senantiasa mengingat Allah dan menjadi amal yang utama pula. Sahabat-sahabatku sekalian, selain amalan di atas, ada juga banyak cara dalam mengingat Allah, seperti berzikir, bersyukur, beristighfar, dan sebagainya, yang bisa kita lakukan dengan mudah, namun manfaatnya insya Allah luar biasa. Kemudian sahabat, sebagaimana yang kita ketahui, dalam kondisi pada saat ini yang genting ini, masing-masing dari kita harus memikul tanggung jawab untuk memainkan peran dalam memerangi wabah ini dan melindungi umat manusia dari bahaya. Pesan saya dalam upaya menghilangkan kerisauan ini adalah mari kita lakukan tindakan pencegahan dan taati protokol kesehatan. Selain itu, mari kita perbanyak sedekah dan kembali berserah diri kepada Allah melalui sholat dan doa, dengan harapan semoga Allah segera mengangkat musibah ini, menghilangkan keresahan dari hamba-hambanya, dan memberikan inspirasi kepada para ilmuwan dan peneliti agar lahir dari tangan mereka obat yang dapatkan menyembuhkan penyakit COVID-19 ini. Mungkin demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata dan penyampaian yang salah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.